Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jun Willy Saragi, Sri Ferianti, Muhammad Wahid, Muhammad Adani, dan Edi Haya pada mata kuliah Hukum dan Teknologi. Pada video ini, kelompok kami akan menampilkan informasi mengenai dengan materi hukum dan teknologi, yaitu terkait dengan desain industri. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa pada intinya desain industri adalah suatu kreasi dalam berbagai bentuk unsur yang ditunjukkan untuk memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam suatu produk. Syarat desain industri adalah 1. Unsur kebaruan, 2. Nilai estetika, 3. Dapat dilihat kasat mata maupun alat bantu, 4. Diproduksi secara massal. Karakteristik desain industri adalah 1. Perlindungan selama 10 tahun tidak dapat diperpanjang, 2. Dapat mempengaruhi psikologis pembeli, 3. Meningkatkan nilai jual, 4. Sarana kompetisi. Dalam desain industri ada dua pengertian, yaitu pertama hak eksklusif dan kedua hak desain industri. Hak eksklusif merupakan hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri. Kedua, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya adalah subjek hak desain industri dan dasar perlindungan desain industri. Subjek hak desain industri yang pertama, pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang kedua, pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Yang ketiga, pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan. Yang keempat, orang yang membuat desain industri dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Dasar pelindungan desain industri. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sanksi terhadap pelanggaran desain industri: pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalian hak. 1. Harus disertai dengan dokumen tentang pengalian hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri. 2. Yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 3. Akan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Dan desain industri yang mendapat perlindungan itu ada dua. Yang pertama, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Maksud dari pengungkapan sebelumnya yaitu sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila diajukan dengan hak prioritas dan telah diumumkan atau digunakan di nasional ataupun internasional. Yang kedua, desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan tidak dipertunjukkan dalam pameran nasional ataupun internasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimanakah prosedur perlindungan tersebut? Untuk dapat dilindungi, desain industri itu harus didaftarkan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan cara yang pertama, harus mengisi surat permohonan yang memuat tanggal surat permohonan, nama, alamat, dan kewarganegaraan pendesain atau pemohon, nama dan alamat kuasa apabila diajukan melalui kuasa, nama negara dan
tanggal penerimaan permohonan jika diajukan dengan hak prioritas. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dilampiri contoh fisik desain industri, surat kuasa khusus, dan pernyataan bahwa pemohon berhak atas desain industri tersebut. Lalu yang ketiga, permohonan yang diajukan secara bersama-sama ditandatangani oleh salah satu pendesain atau pemohon saja dengan disertai pernyataan persetujuan tertulis dari pemohon yang lain. Yang keempat, permohonan yang tidak diajukan oleh pendesain, permohonan itu harus disertai pernyataan atau bukti bahwa desain industri tersebut berhak dimiliki oleh pemohon. Lalu yang terakhir adalah membayar biaya permohonan.